pertama adalah taksimul kalimah, artinya pembagian kata. Pembagian kata ada 3. Yang pertama ada isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda. Kata benda ini adalah benda-benda yang berada di sekitar kita. Contohnya seperti meja, spidol, penghapus, dan lain-lain sebagainya. Isim dapat juga berupa nama-nama orang, seperti nama-nama teman kita, itu merupakan isim. Ciri-ciri dari isim biasanya diakhiri dengan tanda tanwin. Misalnya bayitun, rojulun. Nah, di sini kan isim itu diakhiri dengan tanda tanwin. Terus isim juga bisa diawali dengan alif lam. Contohnya al-maliku, al-jannatu, dan lain-lain. Selanjutnya ada fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Fi'il ini dibagi menjadi 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi adalah fi'il yang biasanya hurufnya cuma 3, seperti kataba, amaro, dan lain-lain. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang di dalamnya ada huruf-huruf mudhoro'ah, seperti huruf mudhoro'ahnya ada alif, nun, ta, dan ya. Dan biasanya diakhiri oleh tanda dhammah. Contohnya yadkhulu. Yadkhulu ini merupakan fi'il mudhari karena yadkhulu ada huruf mudhoro'ahnya yaitu ya, dan diakhiri tanda dhammah. Terus selanjutnya ada fi'il amar. Fi'il amar ini artinya adalah perintah, di mana contohnya unzur. Bisa kita lihat pada kalimat kata unzur ini, huruf terakhirnya itu berbaris sukun, dan itu merupakan contoh dari fi'il amar. Materi selanjutnya ada macam-macam isim. Macam-macam isim berdasarkan jenisnya, ada yang hakiki dan majazi. Kalau yang bagian muzakkarnya, untuk hakikinya contohnya seperti abu yang artinya ayah. Hakiki ini artinya isim yang benar, yang artinya benar-benar sesuai dengan secara hakiki. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai macam-macam isim. Isim ada yang hakiki dan majazi. Kalau yang hakiki untuk muzakkarnya contohnya abu yang artinya ayah, dan untuk muannasnya yang hakiki seperti ummu artinya ibu. Dan untuk yang muannas majazinya seperti syamsun yang artinya matahari, dan yang muzakkarnya seperti kitabun untuk yang majazi. Yang bab 3 mengenai menentukan kalimat mufrad, musanna, dan jamak. Di sini contohnya untuk kalimat mufrad contohnya tolibun, sedangkan untuk musannanya tolibani, untuk jamak muzakkarnya tolibuna, dan untuk jamak muannasnya tolibatun. Jadi setelah dianalisis bahwasanya mufrad itu artinya tunggal, dan musanna itu artinya 2. Musanna ini ada tambahan alif dan nun seperti tolibani, ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Sedangkan jamak muzakkar ada tambahan waw dan nun, seperti tolibuna, ada tambahan waw dan nun di akhirnya. Materi selanjutnya mengenai nakiroh wal ma'rifah. Nakiroh artinya kata benda yang umum. Contohnya seperti bayitun, waladun. Jadi nakiroh ini di akhir katanya itu ada tanda tanwin. Seperti bayitun, tunnya kan ada tanda tanwin. Selanjutnya ada ma'rifah. Ma'rifah adalah kata benda yang khusus. Dimana yang khusus ini ada pembagiannya. Yang pertama ada isim domir. Isim domir ini artinya kata ganti. Seperti saya, kata gantinya ana. Kamu, antum, anta, anti, kami, nahnu, dan lain-lain. Selanjutnya ada isim alam. Isim alam ini adalah nama, di mana kita menggunakan nama kita sendiri.
Selanjutnya ada isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk seperti haza, hazihi, dan zalika. Terus ada isim mausul. Isim mausul ini adalah kata hubung. Contohnya kata hubung allazi, artinya yang. Terus ada isim yang diawali dengan alif dan lam. Contohnya al-ilmu, itu merupakan isim yang diawali alif dan lam. Jadi yang terakhir ada munada yang artinya kata panggil. Contohnya seperti ya akhi, ya ukhti, dan yang lain-lain. Pada bab 5 pembahasannya adalah isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Isim isyarah ini terbagi menjadi dua, ada yang qorib dan ada yang lil bait. Qorib itu artinya dekat, berarti isim isyarah yang dekat seperti ada haza, hazani, haula. Jadi kalau untuk ini yang saya sebutkan sebelumnya ini adalah untuk muzakkar. Yang haza untuk mufrad, hazani untuk musanna, dan haulai untuk jamak. Sedangkan untuk muannasnya ada hazihi, hatani, dan haulai. Jadi kalau untuk yang qorib, bagian muzakkar yang jamak dan muannas yang jamaknya panggilannya sama, yaitu haulai. Sedangkan untuk lil bait yang jauh ada dua juga pembagiannya, ada untuk muzakkar dan muannas. Sama seperti di atas, seperti ada mufrad, ada musanna, dan ada jamaknya juga. Tapi kalau untuk isim isyarah untuk lil bait, untuk mufradnya ada zalika, musannanya zanika, dan jamaknya adalah ulaika. Itu adalah untuk muzakkar. Kalau untuk muannas, mufradnya adalah tilka, musannanya tanika, dan jamaknya ulaika. Materi selanjutnya adalah mengenai isim mausul. Isim mausul ini adalah kata hubung. Seperti bisa kita contohkan kata hubungnya seperti allazi. Allazi ini adalah mufrad, tapi untuk muzakkar. Sedangkan untuk musannanya adalah allazaini, dan untuk jamaknya adalah allazina. Sedangkan untuk muannas, mufradnya adalah allati, dan untuk musannanya adalah allatani, sedangkan untuk jamaknya adalah allati. Jadi di sini kata hubung untuk benda itu berbeda dengan kata hubung untuk yang lainnya. Kata benda, kata hubungnya itu menggunakan huruf ma. Selanjutnya adalah isim domir. Isim domir ini adalah kata ganti, di mana ada terbagi menjadi tiga, ada domir mutakalim, mukhatab, dan goib. Domir mutakalim ini ditujukan kepada orang yang pertama, yaitu ada anna dan nahnu. Orang pertama ini juga bisa dibilang seperti si pembicara. Sedangkan yang mukhatab adalah untuk orang yang kedua, seperti anta, anti, antum, dan lain-lain. Mukhatab ini juga bisa disebut dengan orang yang kita ajak bicara. Jadi yang ketiga ada goib. Goib ini adalah orang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang yang dibicarakan. Contohnya huwa, hiya, huma, hum, dan lain-lain. Isim domir terbagi menjadi dua, ada yang munfasil dan ada yang mutasil. Yang munfasil ini adalah terpisah, dan mutasil ada bersambung. Yang munfasil artinya terpisah, ada dua jenis, yaitu ada yang rofa dan ada yang nasab. Yang rofa ini bisa dibilang sebagai subjek, sedangkan yang nasab ini adalah objeknya. Kalau yang domir mutasilnya, yaitu artinya bersambung, dan domir mutasil ini tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti kitabuha dan kitabaha. Kitabuhu ini untuk muzakkar, kitabaha ini untuk muannas. Di sini artinya adalah bukunya. Hu ini berfungsi sebagai domir mutasil karena dia dibantu oleh kitabu. Jadi kitabuhu artinya adalah bukunya.
Nah, materi yang terakhir adalah domir yang bisa disambung dengan isim. Domir yang bisa disambung dengan isim disebut dengan domir muttasil. Jadi bisa dicontohkan, contohnya untuk muzakkar baituhu. Baituhu ini adalah artinya rumahnya. Yang menunjukkannya ini adalah huruf hu. Hu yang di akhir kata hu itu adalah kata yang menunjukkan untuk rumah tersebut. Sedangkan untuk muannasnya adalah baituha. Ha ini menunjukkan untuk rumah tersebut, tetapi untuk muannas. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.